Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Siti Hibjiyah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang proses perencanaan pendidikan dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Apa itu proses perencanaan pendidikan? Menurut Bapak Matin MPD, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, mengatakan bahwasannya proses perencanaan pendidikan adalah proses perencanaan kegiatan yang bersifat sistematik dan sekuensional atau kegiatan penyusunan pelaksanaan rencana pendidikan yang harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Misalnya, tahapan penetapan sasaran, tahapan perumusan rencana, tahapan perincian rencana, tahapan implementasi rencana, dan tahapan evaluasi dan revisi rencana. Nah, 5 tahapan yang saya sebutkan tadi adalah tahapan-tahapan yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan menerangkan tahapan yang pertama, yaitu tahapan penetapan sasaran. Menurut Dr. Andes Haji Ali Nurdin MPD, dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan sebagai Fungsi Manajemen, menjelaskan bahwasannya pada tahapan ini kita harus atau perlu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus sesuai dengan visi, misi, dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran layanan pendidikan yang diperlukan. Penetapan sasaran juga harus sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau instansi tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menetapkan sasaran yang baik? Nah, cara untuk menetapkan sasaran yang baik adalah kita perlu menganalisis dan mengambil keputusan yang cermat. Adapun beberapa sasaran-sasaran yang perlu dianalisis untuk mencapai penetapan sasaran yang baik. Di sini saya sudah merangkum beberapa contoh sasaran-sasaran yang perlu dianalisis dengan baik. Yang pertama ada sasaran tujuan pendidikan. Nah, sasaran tujuan pendidikan ini mencakup tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh instansi pendidikan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan lulusan yang berkualitas, atau memajukan penelitian. Yang kedua, ada sasaran pembelajaran. Sasaran ini lebih spesifik kepada setiap mata pelajaran atau program pembelajaran apa yang ingin dibentuk oleh suatu instansi atau lembaga. Yang ketiga, ada indikator prestasi. Biasanya, indikator kuantitatif atau kualitatif digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran indikator prestasi tersebut. Contohnya dapat berupa nilai ujian, tingkat kelulusan, atau hasil penelitian. Yang keempat adalah sasaran pengembangan siswa. Dalam sasaran ini meliputi menentukan perkembangan pribadi dan akademik yang diharapkan dicapai oleh siswa selama masa pendidikan, seperti keterampilan interpersonal, kreativitas, atau literasi digital. Yang kelima, ada sasaran penggunaan sumber daya. Nah, sasaran ini adalah menetapkan bagaimana sumber daya yang ada di dalam sebuah instansi atau lembaga tersebut. Misalkan ada anggaran fasilitas atau peralatan yang akan digunakan.
Nah, untuk mengambil keputusan penetapan sasaran ini didasarkan pada beberapa faktor seperti analisis kebutuhan, riset pasar kerja, standar pendidikan, dan evaluasi hasil sebelumnya. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah proses penetapan sasaran dan juga beberapa sasaran-sasaran yang harus dianalisis ketika kita ingin menetapkan sebuah keputusan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tahapan yang kedua, yaitu tahapan perumusan rencana. Tahapan ini adalah usaha untuk menentukan tujuan, kegiatan, serta sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan biaya yang diperlukan, pencapaian sasaran yang ditetapkan, aspek pelaksanaan, serta penjadwalan kegiatannya. Untuk merumuskan perencanaan, Dr. Andes Haji Ali Nurdin MPD mengatakan bahwa kepala sekolah atau satuan pendidikan membutuhkan suatu pernyataan yang jelas tentang apa yang diusulkan, mengapa diusulkan, serta bagaimana melakukan usulan yang masuk dan dianjurkan. Perumusan rencana hakikatnya merupakan jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Untuk dapat melakukan perumusan rencana pendidikan dalam menjawab pertanyaan yang cukup singkat di atas, diperlukan keterampilan tertentu untuk melakukannya. Perumusan rencana hakikatnya merupakan jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Jadi, untuk mencapai proses perumusan perencanaan, kita perlu menjawab tiga hal yang tadi: apa yang diusulkan, mengapa diusulkan, serta bagaimana melaksanakan usulan yang masuk dan dianjurkan. Ketika sudah mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan tadi, maka kita dapat merumuskan sebuah rencana. Selanjutnya, saya akan menerangkan tahapan yang ketiga, yaitu perincian rencana. Untuk merincikan rencana, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah penyusunan program, yang kedua adalah identifikasi dan perumusan proyek. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat adalah implementasi rencana atau pelaksanaan rencana. Setelah kita menetapkan sasaran, merumuskan rencana, merincikan rencana, selanjutnya adalah mengimplementasi rencana. Nah, perencanaan pendidikan bisa diimplementasikan atau dilaksanakan apabila masing-masing proyek telah disahkan untuk diimplementasikan dalam tatanan praktik. Nah, keberhasilan pengimplementasian atau pelaksanaan rencana tergantung kepada pola yang dikembangkan. Pola yang baik memiliki ciri tujuan yang dirumuskan secara jelas, hasil diharapkan konkret, mudah diobservasi, dan diukur, memiliki jaringan kerja, menggunakan pendekatan sistem, serta memiliki mekanisme perencanaan. Nah, tahapan ini sangat penting karena proses-proses yang telah kita lalui tidak akan membuahkan hasil apabila kita tidak melaksanakan rencana-rencana yang telah kita buat. Jika tidak ada pengimplementasian rencana, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang telah kita rencanakan. Nah, tahapan pelaksanaan rencana atau pengimplementasian rencana adalah tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan evaluasi dan revisi. Maksud dari tahapan evaluasi adalah kegiatan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai masukan atau umpan balik. Selanjutnya, setelah evaluasi, kita melakukan revisi program untuk rencana selanjutnya yang lebih baik. Evaluasi terhadap perencanaan harus dilakukan melalui proses perencanaan sampai pelaksanaan evaluasi. Jadi,
evaluasi dan revisi tidak hanya dilakukan di akhir saja, namun juga harus dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Contoh, tahapan penetapan sasaran juga harus ada evaluasi dan juga revisi. Dan tahapan-tahapan yang lainnya. Tentu saja evaluasi dan revisi sangat diperlukan agar kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari rencana-rencana yang telah kita lakukan atau rencana-rencana yang telah kita buat. Jika tidak ada evaluasi dan juga revisi, maka kita tidak akan tahu di mana kelemahan dan kelebihan dari rencana yang telah kita buat, sehingga kita tidak bisa memperbaiki atau mengurangi hal-hal yang perlu. Baik, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah proses perencanaan pendidikan merupakan suatu kegiatan penyusunan dan pelaksanaan rencana pendidikan yang harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang kedua, untuk menetapkan sasaran yang baik, kita perlu menganalisis beberapa poin-poin penting. Contohnya adalah tujuan pendidikan, sasaran pembelajaran, indikator prestasi, sasaran pengembangan siswa, dan sasaran pengembangan sumber daya. Yang ketiga, untuk merincikan rencana, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah penyusunan program, yang kedua adalah identifikasi dan perumusan proyek. Keempat adalah jika kita tidak mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah kita buat, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Jadi, sebisa mungkin kita harus mengimplementasikan segala rencana-rencana yang telah kita susun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.